Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini kita akan membahas materi mengenai berpikir komputasional atau computational thinking. Ini termasuk ke dalam elemen 1 pada mata pelajaran informatika untuk SMK kelas 10 di kurikulum SMK Pusat Keunggulan atau kurikulum SMK PK. Kemudian untuk substansi pembelajaran di kurikulum PK, khususnya di elemen ke-1 mengenai berpikir komputasional atau disingkat dengan BK, yaitu untuk mengasah keterampilan berkaitan dengan problem solving sebagai landasan untuk menghasilkan solusi yang efektif, efisien, optimal dengan menerapkan penalaran yang kritis, kreatif, dan mandiri. Itu untuk substansi dalam pembelajarannya. Kemudian ini adalah capaian pembelajaran yang berdasarkan kepada elemen pada fase E di SMK Pusat Keunggulan ini. Yang pertama, agar siswa mampu memahami strategi algoritmik standar. Yang kedua, dapat menerapkan berpikir komputasional pada berbagai bidang ataupun aspek. Yang ketiga, dapat menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit yang bervolume besar. Selanjutnya, di sini ada persepsi mengenai computational thinking. Yang pertama, berpikir komputasional ataupun computational thinking merupakan suatu metode, diulangi lagi, merupakan suatu metode untuk menuntaskan persoalan menggunakan penerapan teknik ilmu komputer ataupun informatika. Yang kedua, berpikir komputasional atau computational thinking dilakukan dengan batasan proses komputasi yang dieksekusi oleh manusia ataupun mesin. Kemudian, metode dan model komputasional memberikan kemudahan, metode dan model komputasional memberikan kemudahan bagi kita untuk memecahkan masalah dan mendesain sistem yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kemudian untuk persepsi yang keempat, berpikir komputasional dapat mencakup pemecahan masalah, mendesain sistem, dan memahami perilaku manusia dengan merancang konsep berbasis teknologi komputer. Nah, ini adalah beberapa persepsi dalam computational thinking. Selanjutnya, di sini ada beberapa karakter yang berkaitan dengan computational thinking. Yang pertama, didasarkan dengan konsep, informatika tidak hanya belajar tentang bagaimana cara menulis kode program, tapi juga diperlukan pemahaman untuk berpikir pada beberapa tingkat abstrak. Jadi informatika itu tidak identik selalu dengan menulis kode saja, gitu ya. Selanjutnya, kemampuan dasar, yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di era milenial ini. Salah satunya di dalam berpikir komputasional ini. Kemudian, karakter yang ketiga, perlunya berpikir komputasional agar masalah dapat dipecahkan tanpa harus berpikir sebagaimana komputer. Kemudian, karakter yang keempat memadukan pemikiran matematis dan pemikiran teknik. Selanjutnya, berpikir komputasional, karakternya adalah sebuah ide dan bukan benda. Jadi ingat ya, berpikir komputasional itu adalah sebuah ide. Computational thinking sangat diperlukan bagi setiap orang. Selanjutnya, computational thinking tentang secara keilmuan dan dapat dipahami atau diselesaikan secara saintifik. Kemudian yang kedelapan, informatika dapat dikuasai oleh orang yang memiliki kemampuan komputasional. Nah, ini kedelapan karakteristik dalam berpikir komputasional. Di dalam berpikir komputasional, ada beberapa konten yang akan kita pelajari. Di antaranya, 1. Berkaitan dengan proposisi, negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan inferensi.
Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang deduktif, induktif, dan abduktif. Yang ketiga, kita akan belajar bagaimana mengoperasikan bilangan desimal ke biner dan heksadesimal ataupun sebaliknya. Yang keempat adalah pemecahan masalah ataupun problem solving. Oke, jadi ini keempat materi atau konten yang ada dalam elemen 1 tentang computational thinking atau berpikir komputasional. Oke, demikian video ulasan mengenai materi computational thinking atau berpikir komputasional. Pada video yang selanjutnya, kita akan membahas pada submateri yang pertama, yaitu proposisi, negasi atau ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan inferensi. Silakan dapat dilihat atau diklik pada thumbnail di akhir video, atau bisa dipilih juga di kolom deskripsi di bawah untuk memilih materi mana yang akan dipelajarinya. Sekian, semoga bermanfaat, tetap semangat, jangan menyerah dengan keadaan. Belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.